Mulai ya. Ini ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih kita cuma berdua aja nih, Rohani. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, jadi eh, di dalam beberapa konsep materi memang kan kalau dilihat dari materi yang diberikan oleh Universitas Terbuka ini berkaitan erat dengan konsepnya menggunakan hybrid ya. Jadi menggunakan hybrid di dalam pengembangan aplikasi mobile gitu. Tapi sebenarnya kalau di hybrid itu juga banyak lah library-nya. Kemudian juga sekarang kan banyak yang menggunakan native gitu ya. Artinya kalau native memang banyak digunakan selain hybrid, native itu juga banyak digunakan di platform-platform yang untuk perbankan atau aplikasi-aplikasi yang memang eh, lebih ke security ya kalau yang untuk native gitu. Karena memang kalau yang hybrid ini di samping lebih fleksibel juga harus rutin diupdate untuk security-nya atau plugin-nya ya. Nah, itu yang harus kita concern gitu. Tapi pada intinya adalah pengembangan maupun menggunakan hybrid atau native, poinnya adalah bagaimana kita nanti setelah jadi aplikasinya kita selalu maintain kan gitu ya. Nah, masalahnya kan kalau di hybrid ini kalau nggak kita maintain dengan baik, nantinya agak repot nih kalau misalnya digunakan untuk platform yang memang nanti produknya itu akan kita gunakan jangka panjang gitu ya. Nah, ini untuk di UT ini memang lebih fokusnya ke Ionic, karena kalau saya pribadi sendiri lebih ke native gitu, Mas Arwani. Jadi kalau di native itu kan memang ya kalau di Android itu menggunakan banyak menggunakan editornya itu menggunakan eh, Android Studio ya. Nah, ini Iya, memang Android Studio. Kalau Arwani sendiri apa? Menggunakan native atau biasanya eh, kalau saya sih lebih ke web based Pak. web based? Lebih Ya, ke web based ya. apa kalau untuk mobile sebetulnya dulu tuh pernah pakai React Native Pak. Jadi Oh, gitu. itu Tapi lebih fokusnya ke web based ya. betul. Web based gitu pengembangannya. Tapi kan web based juga kan ada sekarang kan lebih fleksibel juga ya, bisa di retrofit ya. Retrofit ya, yang untuk dia fleksibel jadi beradaptasi dengan bentuk HP ya. Oh iya. Tapi ya memang eh, memang kalau untuk kita bicara di platform Android ini terutama untuk pengembangan aplikasi mobile ya, memang kalau project-projectnya itu untuk skala perbankan, itu perbankan tuh memang dia lebih milihnya ke native biasanya karena khawatir Betul. untuk security gitu, security sama support sama pendukung apa namanya platform siapa nih yang pendukung besarnya gitu. Kalau Android itu kan pendukung besarnya itu kan Google ya, artinya Iya Pak. didukung sama perusahaan besar gitu. Nah, jadi memang kita ketika kita mengembangkan aplikasi juga kan memang kita harus mikirin juga nih setelah jadi nanti kan dukungan support untuk update dan sebagainya itu kan harus perusahaan besar. Nah, kalau web sendiri pakainya apa, Arwani? Kalau kita sih untuk front end itu pakai React Pak. Oh, React ya. Ya. Oke, oke. Oh, React ya untuk front end-nya ya. Untuk back end-nya? Untuk back end itu macam-macam Pak. Ada PHP, Python, Golang, Oh, oke, oke. Untuk back end-nya macam-macam pakai itu ya. Tapi microservice. intinya ininya pakai apa? PHP ya. Poin besarnya. Paling besar malah ke kalau Golang back end sekarang. itu ke Golang. Golang Oh, kalau iya. paling besar. Golang lagi lumayan ini juga tuh. Lagi Betul. lumayan orang banyak mulai banyak pakai lah ke Golang gitu. Oke, oke. Jadi lebih ke ini ya, React ya. Karena dulu ada penawaran juga selain React tuh pakai Angular ya. Itu kan Angular betul Pak. ya Angular.
Jadi untuk karena React itu kan ada React untuk web, ada untuk mobile ya kalau nggak salah ya, Betul, betul Pak, ada untuk dua. mobile gitu. Tapi kalau Arwani sendiri lebih fokus ya ke web ya. Lebih fokus ke web untuk sekarang. Iya, karena lebih ke kalau nggak salah ke JavaScript ya. Iya, betul. Sama berarti kayak Ionic ini ya. Iya, Mirip-mirip ini sih Pak, mirip-mirip ya. mirip-mirip. Mirip-mirip untuk platformnya. Oke, jadi di pertemuan 10 ini cuma materi informasi aja sih poinnya ya. Jadi kan di Ionic ini sendiri memang kan lebih ke hybrid ya. Jadi dia ada beberapa poin penting, langsung aja ya. Kalau untuk cara konsepnya kan sama lah kalau seperti React ya. Dia kan menggunakan NPM Iya, juga ya untuk betul. Sama. apa namanya, untuk proses penggunaannya gitu. Nah sama di Ionic juga kurang lebih mirip lah seperti yang digunakan pada React.js atau Angular lah, itu kan bahasanya menggunakan bahasa script ya, JavaScript ya. Oke, ini di sini udah lama kerja di Bandung. Oh, ini. Udah 4 tahun lebih mungkin ya. Oh 4 tahun, oke lama juga ya. Tapi remote kerjanya apa onsite? Remote full. Oh, oke. Jadi nggak perlu bolak-balik ke Bandung ya? Iya, gak perlu Pak. Mau model kerja. Mana dulu apa? Sebelumnya kerja di mana selain di Bandung? eh Kalau dulu sih saya pernah ngajar sih Pak. Cuman Oh ngajar karena di? tertarik jadi IT gitu Pak. Oh gitu, ngajar di mana? Di SD dulu. Oh oke, di SD ya. Oke oke. Deket lah Mega Bandung. Karena saya juga dulu SMA kan di Cibinong juga tuh. Sempat mau Iya. masuk SMA mana tuh? SMA 2 Bogor ya. Yang apa, sekolah kimia Bogor, Smakbo ya. Iya, Smakbo. Nah, masih ada nggak Smakbo? Perasaan masih ada deh, perasaan Sekolah masih ada. menengah kimia ya, kimia Iya. Bogor ya, yang di Villa Duta itu ya. Hmm. Eh, Perasaan tuh masih ada deh. masih masih ya. Kalau nggak Perasaan salah tuh tuh masih ada. masuknya itu ke yang Villa Duta ya. Kalau nggak salah SMA 2 Bogor tuh, yang perumahan Villa Duta itu ya. Saya nggak tahu nama perumahannya Pak. Oh gitu, yang itu loh yang Heeh. depan masjid, eh, Masjid Raya Bogor. Sidraya Bogor. Nah, Masjid, nah, kurang kurang nah kurang hafal seberangnya dari tuh. situ mungkin ya. Nah Masjid Raya Bogor tuh kan seberangnya tuh. Iya. Pas kalau kita keluar dari tol Jagorawi kan langsung belok kiri kan. Mhm. Nah kita situ. Oke ya. Nah jadi, nah ini kalau persiapannya kan, kalau sebenarnya di dalam ini kan di lingkungan Android ya, sebenarnya kita cuma manggil apa namanya ya JDK-nya aja sih. Jadi buat kalau kita supaya untuk mempermudah kalau kita mau eh, jalanin di platform untuk mobile gitu ya. Nah ini jadi untuk ini versi untuk install ininya. Ini kalau untuk Mac OS lah. Kalau ini kan untuk Windows, sama lah. Nanti juga perlu Java juga. Kalau ini kalau menggunakan OS-nya Mac gitu. Nah ini Arwani sini Windows atau Mac atau Linux nih seringnya? Saya Linux. Windows sama Linux Pak. Oh Windows sama Linux ya. Kalau beli Mac kemahalan ya. Iya gitu. Karena gini sebenarnya. Sebenarnya kalau di ini sambil cerita aja ya. Jadi pangsa pasarnya memang kalau Linux apa Mac gitu ya. Mac itu juga sama tuh. Karena kebutuhannya kan memang developernya sedikit, tapi kebutuhannya besar tuh kalau. Karena platformnya si Xcode itu, editornya itu kan hanya boleh diinstal di Linux, di Mac gitu, Xcode. Kalau kita mengembangkan itu kan kita mengembangkannya itu pakai Objective C atau Swift tuh kalau kita menggunakan menggunakan platformnya Mac gitu ya. Lumayan besar gitu. Tapi memang kalau kita punya investasi di Mac OS tuh bisa buat semuanya gitu. Jadi kesempatannya lebih banyak sih. Bisa buat pengembangan di platform di Xcode-nya. Kalau di Mac itu kan namanya Xcode. Kalau di Android, kalau di Windows itu kan kalau kita bikin aplikasi mobile itu kan di
Android Studio ya, gitu ya. Iya. Nah, kemudian kalau di Linux kan kita bermainnya, ya Linux juga bisa kita install, Android Studio juga bisa. Android Studio itu kan bisa kita install di Linux sama di Windows. Iya. Tapi di Xcode-nya itu yang jadi kendala itu, karena memang juga investasinya juga lumayan besar gitu, mahal lah gitu Iya. dibandingkan dengan Linux atau Windows gitu ya, lumayan lah, lumayan menguras biaya gitu platformnya ini ya, untuk beli perangkatnya gitu. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting kan skillnya ya Iya, Armani Pak. ya, yang penting kan ilmunya gitu. Oke ya, jadi kalau ini udah paham lah ya, terjadi untuk update kayak gini ya. Jadi sudo Sudah paham, Pak. update install OpenJDK ini kan yang buat Javanya kan gitu ya. Oke, ini kalau ini kan lebih ke untuk install Android Studio-nya nih. eh Install studionya udah diinstal Android Studionya, karena lumayan besar ini. Eh, enggak pakai, Pak. Nggak Enggak pakai pakai ya. Android Studio. Oh, Iya. nggak pakai Android Studio karena memang lumayan butuh resource yang lumayan gede nih Iya, Android betul. Studio ini gitu, jadi butuh spek hardware-nya juga lumayan gitu. Tapi makanya universitas terbuka ini juga nih pilihannya bagus juga nih, pilihnya pakai Ionic nih yang hybrid gitu. Tapi ini buat jalanin buat ini aja sih, nantinya buat emulator atau buat library lah gitu. Tapi sebenarnya bisa kita akalin lah, itu gampang. Jadi cuma buat medianya aja gitu. Tapi kalau mau coba juga bisa nanti, tapi memang tergantung spek dari spesifikasi hardware sih. Tapi bisa kita custom, pilihnya nggak perlu yang Android Studio yang baru gitu. Yang sebelumnya juga bisa. Nah, tergantung spek hardware. Nah, ini lebih ke cara untuk installnya ya. Nanti kalau ini nanti saya kasih linknya di apa namanya, di e-learning UT-nya. Nah, ini kan kita untuk mendapatkan SDK gitu. Jadi kalau SDK-nya mau kita coba build di editor apa namanya Android Studio juga bisa. Oke. Ini untuk Android, masih Android ya. Nah, kurang lebih inilah caranya. Nah, ini untuk emulator. Nah, tapi memang kalau emulator itu kan nggak mesti dari Android Studio, bisa juga kan pakai handphone, bisa juga pakai apa namanya Genymotion, ya kan. Jadi untuk kita mau coba nih, misalnya kita mau coba jalankan gitu kan. Jadi kita bisa pakai Genymotion. Udah kalau jalanin di platform Android biasanya emulatornya apa? Dari handphone langsung apa emulator tambahan atau apa? Arwani. Itu mungkin kalau saya sih kalau dulu pakai handphone langsung, atau ada di VS Code itu untuk virtual emulator, Pak. Oh, ada ya, menyediakan juga Ya, ya. yang menyediakan juga Oh, dia. oke oke. Jadi aman lah ya. Jadi untuk banyak sih memang medianya lah kalau untuk dicoba. Emulatornya juga sekarang jenis-jenisnya juga banyak sekarang. Jadi nggak tergantung satu gitu. Atau kalau terlalu berat di laptop kita atau di perangkat komputer kita, ya kita bisa pakai handphone lah. Asal jangan yang penting handphonenya berarti Android ya, bukan iPhone ya, Betul, Pak. supaya bisa diuji coba gitu. Oke ya, ini oke. Nah, ini kan masuk ke aplikasi Ionic-nya gitu ya. Ionic-nya lebih ke arah apa namanya? Ya, uji coba lah, ini lebih ke arah uji coba praktikum gitu. Tapi saya lihat punyanya Arwani lumayan bagus hasilnya ya, dari tugas-tugas yang udah dikerjakan gitu. Tugas duanya udah dikerjakan belum? Oh, ini saya Sudah, belum. Pak. Sudah. Sudah ya, Sudah. belum cek lagi yang untuk teman-teman yang lain. Oke, mungkin kita discuss aja lah kalau ini, nanti saya bisa kasih lah ya. Ya nih nanti untuk uji cobanya nih. Ada kendala nggak di dalam pengerjaan tugas ini? Apa nih? Kalau kendala sih mungkin karena saya tuh kan biasa pakai React, Pak, ya. Tiba-tiba dikasih view gitu. Oke. Gimana ini gitu.
Ya poinnya sama aja lah, kita tinggal beradaptasi di lingkungan environmentnya aja sih. Iya betul sih Pak. Heeh, cuman kita beradaptasi Pak. Tapi poinnya ya sama aja lah, mau pakai Ionic atau pakai Vue.js atau pakai React atau pakai Angular gitu. Cuma memang beradaptasinya sih. Tapi secara konsep basic codingannya kan Arwani udah paham kan, yang pasti kan itu. Udah paham. Ya artinya tinggal tinggal beradaptasi sama lingkungannya aja. Kalau sintak kan ya ambil jalan, saya kira bisa lah kayak gitu, gitu. Ini cuma kita aja nih yang berdua ya, nggak ada lagi teman-teman yang lain ya, Sepertinya begitu Pak. lagi pada sibuk apa ya. Karena memang kalau untuk apa namanya, tutor ini memang untuk mahasiswa nggak wajib ya katanya ya, nggak wajib Gitu Pak. ikut ya. Ya kalau nggak salah gitu. Oh, nggak wajib ikut, makanya ya udahlah, nanti paling videonya juga kadang juga kelewat nih. Berarti tinggal berapa, sekarang semester berapa nih Arwani? Saya semester 7 Pak. Oh berarti tingkat akhir dong, Iya betul. bentar lagi lulus ya. Betul Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan nih. Tapi saya lihat nih modul UT ini bagus-bagus ya. Iya. Karena kan ini kalau saya lihat berarti ini, wah modulnya bagus-bagus nih. Ininya apa, jenis praktikumnya juga bagus-bagus. Menantang gitu. Oke, berarti nggak ada kendala ya. Nanti ini saya kirim aja nanti ya linknya ya. Insya Allah. Untuk ya saya kira penjelasannya lebih ke apa ya, konsep ya, lebih konsep, nanti kan lebih banyak dicobanya ya, karena secara konsep saya kira untuk yang berkaitan dengan sama lah dengan React gitu ya, nggak beda jauh, cuma beradaptasi di dalam lingkungannya aja gitu, di dalam pengembangannya gitu ya. Dan yang nanti untuk konsepnya memang kami di Tuton atau tutorial online ini atau tutor ini memang diharapkan teman-teman mahasiswa UT itu di dalam pelaporannya sebaiknya memang mengikuti pedoman yang sudah diatur sama UT ya, Arwani ya. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman tuh masih belum sesuai gitu. Terutama untuk penyajian laporannya, memang kan laporan itu memang salah satu poin penilaian yang penting gitu ya, laporan, kemudian ada video penjelasan, di laporan juga ada penjelasan gitu. Nah itu memang salah satu poin yang diharapkan dari atau memang ditentukan dari UT-nya gitu. Tapi kalau punya Arwani aman ya, laporannya komplit ya, videonya juga komplit ya. Mungkin saya tuh agak bingung sebenarnya Pak, untuk si laporan itu kan di tugas 1 tuh baru di feedback ya, feedback untuk pakai logo. Jadi saya tugas 2 tuh pakai logo. Ternyata masih kurang gitu isinya tuh. Maksudnya isinya tuh ya, seperti apa gitu ya Pak? Oh ya, jadi memang kan dibentuk laporan. Jadi di laporan itu kan perlu ada penjelasan di samping video. Sebenarnya kan itu kan dari video yang sudah dijelaskan ya. Nah, Iya. di video dijelaskan itu, di laporan setidaknya ditulis gitu, ada laporan detail seperti yang ada di video gitu aja sih, simpelnya. Jadi di Jadi sebenarnya laporan step by stepnya apa ya? betul. Jadi dijelaskan juga step by stepnya atau penjelasan secara ringkasnya lah, program itu dia ngerjakan modul apa sih, dia mengeksekusi apa gitu. Ya nggak perlu detail juga, artinya menjelaskan dari jalannya program itu seperti apa, atau penjelasan dari alur programnya itu kayak gimana sih, kayak gitu sih yang lebih ditekankan itu. Jadi alur programnya seperti apa, supaya nanti dari laporan itu kan sebagai, karena gini memang kan saya paham lah kalau di teman-teman terutama teman-teman di programming ya, itu males banget memang bikin laporan tuh. Yang penting kan dia fokus ke aplikasi ya. Jadi teman-teman di programming tuh kadang bikin hal-hal yang dokumentasi apa tuh memang nggak sebagus kayak anak manajemen lah, atau kan seperti itu ya Arwani ya. Yang Betul penting betul. technical banget gitu ya, memang udah dunianya begitu gitu. Karena memang ada teman saya juga laporan tuh aduh ampun deh, males banget, susah banget dimintain kalau buat dokumentasi atau penjelasan. Karena biar bagaimanapun sebenarnya itu untuk melatih kita di dalam hal manajemen
untuk pelaporan, kan kalau kita kerja itu kan kita ada laporan buat ke top level manajemen ya, Betul. kan gitu. Nah top level manajemen tuh ya ya itu ditulis gitu, sebenarnya melatih itu sih sebenarnya. Jadi nggak cuma penjelasan dari video, tapi juga kita bagaimana menerjemahkan ke dalam bentuk tulisan. Karena biar bagaimanapun ternyata itu dibutuhkan juga gitu. Sampai jenjang S1, S2, S3 pun sama seperti itu. Jadi dibutuhkan tuh namanya laporan tertulis tuh memang dibutuhkan. Makanya saya juga kadang suka males ya, aduh bikin laporan males banget nih. Kadang ya udahlah, kita udah jadi, udah bikin program, udah beres, udah kelar gitu kan. Ternyata enggak gitu. Nah sebenarnya untuk latih itu sih, untuk melatih bagaimana kita menyajikan laporan yang baik dan benar itu ternyata ya dinilai juga ada manfaatnya lah gitu. Iya Pak. Oke Arwani. Jadi rencana apa nih? Lanjut S2 nih kalau lulus. Di Gue UT, kenanya ya, dulu Pak. tapi di UT ada juga ya S2 ya? S2 tuh ada, cuman Ta- nggak ada Tapi untuk ilmu sistem komputer informasi, belum nggak ada ada Pak. ya? Belum ada Pak. Apa udah ada? Belum ada Pak. Oh, manajemen yang ada ya? Iya, kalau nggak salah manajemen tuh ada. Manajemen S2, S3 ada ya? Iya. Cuman kalau komputer belum ada S2. Oh, S2 belum ada. Adanya manajemen. S3 pun udah ada, tapi ilmu manajemen deh kalau nggak salah. Oh, belum ada ya ini ya. Maksudnya S2 ilmu komputer belum ada ya? Belum. Bidang saya Baru nih. ada matematika kalau nggak salah, matematika tuh Oh, ada. oke oke. Matematika ya. Tapi sekarang memang konsepnya pemerintah sesuai dengan konsep pengajaran di UT, Arwani. Oh gitu ya. Iya, artinya kampus-kampus tuh terutama di kampus swasta ya. Itu memang PJJ ya istilahnya, pengajaran Iya, jarak iya Pak. jauh ya. Itu Betul Pak. itu mulai diterapkan juga di kampus-kampus yang lain gitu. Ngikutin UT lah itu konsepnya. Iya. Jadi kampus-kampus swasta dan negeri kan juga udah mulai kan. Anak saya juga kan kuliah di Undip tuh. Ya Iya. melakukan hal yang sama juga. Ada Sama itu. PJJ-nya gitu. Ah, Nggak harus datang ke kampus gitu maksudnya. sudah mulai fleksibel ya Pak ya. Betul, nggak kayak dulu lah. Nggak kayak dulu zaman saya kuliah gitu harus datang gitu, nggak. Jadi lebih fleksibel juga, ada PJJ-nya. Ya, online-nya lah gitu. Oke, ya. Ya kita discuss aja lah ya. Ini kalau saya lihat Boleh Pak. Arwani ini lebih udah paham lah, tinggal kira-kira apa aja yang mau ditanyakan atau. Nah kalau secara struktur ya kurang lebih sama lah, pemrograman native atau hybrid ya konsepnya sama aja gitu. Jadi kalau secara struktural itu kan kalau kita bicara mobile gitu ya, terutama Ionic atau Android ya kurang lebih strukturnya sama. Kalau Android kan ini lebih ke bahasa Java ya. Bahasa Ya. Java dia ada Java sama XML tuh. Kalau dia di Android gitu. Tapi kan kalau Ionic kan lebih ke JavaScript ya, dia lebih ke JavaScript. Iya. Nah, jadi konsepnya di dalam strukturnya itu kurang lebih dia ada untuk codingannya di Java-nya, kalau di Android itu di Java sama XML. Kemudian untuk ngatur layoutnya itu dia ada di REST. Jadi untuk ngatur layout, kemudian untuk mengatur image gitu ya. Nah, atau untuk mengatur mana nih yang mau kita jalankan pertama kali. Nah, itu kan ada namanya Android Manifest tuh kalau di Android. Jadi dia untuk kita bisa mengatur nih mana misalkan tampilan itu kan ada tampilan splash screen, ada tampilan login, ada tampilan pendaftaran atau tampilan logo. Nah, itu kan kita bisa atur tuh tampilan mana yang mau kita tampilkan pertama kali gitu. Apa login dulu atau splash screen dulu atau register dulu gitu. Nah, itu yang kita sebut, kita bisa aturnya di Android Manifest yang ini. Jadi ada di Java-nya, Java lebih buat codingannya, REST itu lebih ke layout dan image. Nah, untuk mengatur awalan tampilan itu kita bisa atur di Android Manifest. Nah, untuk mengatur library, kalau di Android ini library, nah itu dia ada namanya build Gradle. Jadi untuk mengatur library yang kita butuhkan, misalkan sebenarnya kalau kita bicara pemrograman mobile atau
perangkat bergerak, itu kan bahasa desainnya berbeda dengan bahasa desain web kan gitu ya Arwani ya. Ya. Kalau web kan dia ya istilahnya kalau kita bicara tampilan kan dia menu apapun bisa kita masukkan di dalam web gitu kan. Ya. Nah, kalau di mobile, jadi paradigma yang teman sebenarnya kalau banyak yang join nih paradigmanya itu kalau di mobile itu kita agak sedikit berbeda gitu. Jadi sebisa mungkin kan kalau di Android itu ada istilahnya namanya eh, eh, implicit intent sama explicit intent gitu. Ya, kalau implicit intent itu bagaimana caranya kita memanggil modul yang ada di dalam handphone gitu. Misalnya contoh modul yang ada di dalam handphone itu kan kayak kamera, kalender, ya kan? Kamera, kalender, kemudian jam, kemudian apa lagi? Kemudian kalau yang untuk deteksi e-money gitu kan. Eh, nah, itu kan itu semuanya kan sudah ada di dalam handphone gitu. Jadi sebenarnya bagaimana caranya kita memanfaatkan kayak Gojek lah. Gojek kan sebenarnya dia cuma memanggil map tuh, ya kan? Yang sudah ada di dalam handphone kan map itu kan, Google Map lah. Itu kan kita cuma memanggil map. Artinya bagaimana kita cara berpikirnya itu memanfaatkan si modul-modul yang ada di handphone itu kita manajemen supaya menjadi sebuah aplikasi yang dapat digunakan oleh user gitu. Nah, si Gojek itu kan dia cuma manggil map, kita cuma disuruh instruksi mau kemana, tujuan dari mana mau kemana kan gitu. Langsung dia scanning kan, cari driver kan gitu. Nah, cari driver kemudian dapat, kemudian muncul harga. Kan sudah gitu aja, simple gitu. Jadi bagaimana caranya kita memanggil di dalam implicit intent itu artinya memanggil resource atau modul yang ada di dalam handphone itu kita gunakan, kita manfaatkan untuk sebuah fungsi yang nanti bisa bermanfaat oleh user. Contoh misalkan aplikasi kita, misalnya contoh aplikasi memanfaatkan fitur kamera, iya kan? Nah, kamera itu kan banyak tuh. Kalau mungkin pernah tahu ya aplikasi memanfaatkan kamera pertama untuk QR code. Jadi bagaimana caranya kita membuat aplikasi supaya QR code itu bisa terdeteksi. Itu baru kita manfaatkan QR code kan gitu. Jadi QR code itu langsung bisa scan. Itu yang pertama. Yang kedua bagaimana kita memanfaatkan kamera untuk scan wajah, baik itu untuk absen atau untuk mengenal fitur-fitur misalnya untuk absen lah, pengenalan fitur wajah. Sedangkan kita cuma memanfaatkan kamera kan gitu ya. Kamera yang ada di dalam handphone, cuma memang nanti didukung sama kalau kita sudah belajar machine learning atau data mining kan bagaimana caranya kita memanfaatkan fitur kamera itu tapi kita integrasikan dengan ya dataset lah istilahnya atau machine learningnya apa gitu. Nah, kita bisa pakai untuk mengenal wajah gitu. Ada juga aplikasi, misalnya kita mengembangkan aplikasi untuk mengenal segala berbagai macam bentuk, misalnya gedung. Kita nggak tahu nih gedung itu apa gitu kan. Nah, kita scan aja gedung itu, nanti dia akan kasih tahu oh ini gedungnya ini segala macam. Jadi sebenarnya konsepnya itu bagaimana caranya kita memanfaatkan fitur yang ada di dalam handphone itu atau yang kita kenal sebagai modul yang ada di handphone gitu. Nah, itu implicit intent. Nah, kemudian kalau yang explicit intent, jadi gimana caranya kalau yang explicit itu kita membuat kelas baru atau modul baru yang nanti kita gunakan untuk implementasi di dalam fungsi aplikasi yang kita buat gitu. Nah, jadi paradigmanya itu bagaimana caranya kita bisa memaksimalkan baik secara implicit intent maupun explicit intent gitu Alwani. Jadi paradigma kita itu berpikirnya gimana sih caranya dari handphone yang kita punya ini bisa kita gunakan tapi dengan memanfaatkan fitur yang sudah ada di handphone. Kan kalau kita beli handphone itu kan sebenarnya kan sudah banyak yang kalau kita beli beli handphone kan sudah banyak ya yang ada di dalam handphone itu kan gitu.
Nah, kan kalau misalnya eh, sekarang nih misalkan kan udah banyak fitur-fitur. Kalau dulu kan kalau game misalnya game kan augmented reality yang apa sih, game yang bisa eh, apa ya, Pokemon ya, Memang. yang bisa deteksi dia muncul gitu loh, yang muncul augmented reality gitu. Nah, jadi kan gimana caranya dengan kita memanfaatkan kamera, jadi game Hmm. itu Pokemon ya kalau nggak salah ya. Pokemon, Pokemon Ya, Go. jadi kalau kita scan kan langsung dia muncul makhluk gitu kan. Betul, betul. Nah, tapi dia muncul makhluknya itu benar-benar real gitu. Hmm. Seolah-olah ada di sebelah kita atau di sebelah gedung atau nah, jadi gimana caranya kita sebenarnya untuk memanfaatkan itu. Cuma memang untuk mengenerate augmented reality-nya itu karena nanti trennya itu sales mobil itu dia nanti akan tergantikan tuh sama augmented reality itu. Jadi orang cukup kalau misalnya orang itu mau beli mobil dia cukup scan carport rumahnya atau lokasi rumahnya kira-kira mobil apa nih yang cocok gitu. Hmm. Ketika dia udah punya aplikasi itu dia cukup scan aja tuh rumahnya kira-kira saya cocoknya beli mobil apa. Nah nanti muncul tuh mobilnya di dalam garasinya dia tuh mau mobilnya Hmm. ini misalnya mobilnya Fortuner atau Avanza atau Ayla. Nah itu dia nanti akan menyesuaikan spesifikasinya apa. Nah itu kalau kita kembangkan dengan menggunakan augmented reality gitu. Kan sama tuh kalau kita misalnya nih kita punya punya gedung lah atau punya punya apa ruko atau lokasi tempat gitu. Kita mau naruh showcase untuk kulkas semacam Coca-Cola. Nah, kira-kira posisinya mau di mana nih? Nah, itu kan udah mulai tuh kayak gitu dengan memanfaatkan fitur augmented reality gitu. Tapi memang kan kalau yang ditugas itu kan yang kemarin itu mendeteksi cuaca ya. Iya. Nah, cuaca gitu. Kalau cuaca kan tinggal kita manggil API aja kan kalau itu kan. Iya, betul. Tapi sebenarnya kalau bisa mau dikembangkan lebih luas lagi, bisa digunakan untuk macam-macam gitu. Nah, nggak tahu itu kan tergantung projectnya ya. Misalkan project kita mau ngapain nih? Misalkan kayak oke lah, misalnya kita mau bikin aplikasi untuk pengenalan wisata di daerah Bogor misalkan gitu. Nah, Alwani bisa tuh misalnya berimajinasi, wah ini apa nih kira-kira? Karena kan orang sekarang nggak lepas dari mobile ya, dari handphone. Iya, betul. Nah, jadi memanfaatkan fitur handphone itu tempat-tempat wisata atau apa namanya yang ada potensi di Bogor itu dimaksimalkan kayak gitu. Atau untuk pengenalan di Kebun Raya Bogor kan gitu kan. Kebun Raya Bogor sekarang udah mulai ramai lagi kan untuk wisata wisata gitu kan. Nah, kira-kira yang bisa dikembangkan untuk wisata tuh apa? Atau untuk satu bidang aja misalnya bidang kebersihan ya kan, bidang kebersihan atau bidang pengenalan tumbuhan atau tanaman hutan dan sebagainya. Nah itu bisa tuh dikembangkan gitu aplikasi-aplikasinya itu. Karena dulu saya pernah kantor juga tuh di Bogor, Mas Arwani di sebelah Kebun Raya Bogor di Hmm. Pangrango ya. Nah, Pangrango, Hotel Pangrango ada Hotel apa nggak? Pangrango. Pernah dengar ya Hotel Pernah Pangrango dengar, pernah satu, dengar. Hotel Pangrango 2 tuh. Yang dulu tuh apa Internusa ya dulu ya namanya ya. Pernah dengar? Oh, itu nggak pernah. Oh, Nggak itu pernah nggak dengar ya. pernah. Oh ini Alwani ini sih ya angkatan muda ya. Iya, Pak. Karena Internusa itu angkatan tua tuh Internusa namanya. Nanti tanya sama orang tuanya lah. Nah Internusa tuh yang sekarang tuh jadi apa ya? Yang persis di sebelah Factory Outlet lah jajarannya itu. FO di seberangnya Kebun Raya Bogor tuh. Kan banyak Factory Outlet ya. Banyak banget. Nah itu. Alwani emang jarang ini ke kotanya atau gimana? Gimana, Pak? Sering ke ini lewat. Eh, Jarang, Pak, jarang banget. Oh, oh jarang Ya, sibuk. paling setahun paling bisa kehitung jari. Oh gitu. Oh gitu. Padahal rumahnya dekat kan? Agak mendung mah dekat kan?
Deket sih Pak, cuman Jarang keluar ya? hadangannya itu Pak, hadangannya di puncaknya itu. Oh Turunnya. gitu. Maksudnya jarang turun gitu. Iya, soalnya macet. Oh, maksudnya jarang turun main ke Ke kota. sekitar kebun raya dan sekitarnya jarang ya berarti ya? Jarang banget. Oh, oke oke oke. Iya iya iya. Oke oke. Siap siap. Nah, jadi gambarannya seperti itu. Jadi ketika kita bicara aplikasi mobile atau aplikasi bergerak, terutama mobile ya. Mobile itu konsepnya seperti itu. Jadi bagaimana caranya pertama paradigma dulu sih. Jadi ketika kita bicara paradigma itu secara konseptualnya adalah ketika kita membangun sebuah aplikasi mobile itu konsep berpikirnya beda dengan web gitu. Poinnya itu sih. Jadi kalau kita bikin mobile kan mobile itu kan kecil ya. Nah, kecil itu jadi bagaimana caranya kita bisa memaksimalkan dengan tampilan kecil itu tapi dengan fitur sederhana tapi bisa maksimal gitu. Gitu sih poinnya itu. Karena mindset kita menggunakan mobile itu berbeda dengan mindset kita menggunakan web. Itu ya. Nah, kalau di mobile itu lebih ke arah yang sifatnya itu praktis. Simple, praktis, fungsional gitu. Jadi arahnya lebih ke situ. Karena kalau nanti coba riset kecil-kecilan aja ya, Alwani ya. Sebenarnya aplikasi apa sih yang orang sering banyak dipakai di mobile gitu atau Hmm. di handphone. Nah, nanti coba aja tanya AI atau apa. Nah, itu rata-rata itu kebanyakan fitur kamera Hmm. yang banyak dipakai. Buktinya apa? Coba aja Instagram, ya kan? Iya. TikTok. Itu kan pasti pakai kamera kan? Untuk apa? Iya, Untuk pakai Pak. ngerekam, ya kan? Untuk bikin video. Bener nggak? Betul, betul. Iya kan? Untuk bikin video, kemudian untuk ngerekam, untuk foto, ya kan? Nah, itu Ya, untuk kamera. scan scan barcode juga ya Pak Betul, ya, gitu ya. scan. Nah, itu fitur sebenarnya cuma satu fiturnya, yaitu kamera. Tapi Hmm. bisa digunakan untuk rekam video, ya kan? Scan barcode, ya kan? Untuk foto. Maksudnya orang tuh banyak bikin aplikasi yang banyak pakai fitur kamera gitu loh maksudnya. Hmm. Ya fitur kamera itu ya tadi bisa dimanfaatkan misalkan untuk rekam, ya kan? Iya. Ngerekam, baik itu video dan sebagainya lah. Itu kan untuk rekam. Nah, itu kan sebenarnya kita memanfaatkan fitur yang ada di handphone yaitu kamera gitu. Pertama untuk rekam video. Kemudian untuk scan barcode, kamera lagi. Ya kan? Untuk foto, kamera lagi. Gitu maksudnya. Jadi sebenarnya fiturnya itu sudah ada di handphone. Cuma bagaimana caranya kita memanfaatkan fitur itu kita gunakan di dalam pengembangan aplikasi. Makanya yang di mobile ini yang dibutuhkan adalah kreativitas. Oke, jadi bagaimana caranya kita kreatif mengembangkan sebuah aplikasi itu dengan memanfaatkan fitur yang udah ada. Yaitu kalau kita sebut di dalam teorinya atau di dalam fungsinya itu yang disebut sebagai implicit intent itu. Gitu sih Arwani. Kurang lebih seperti itu. Pak, saya Ya, mau nanya Pak. ya, So kan dia tuh banyak aplikasi yang pakai fitur kamera gitu ya Pak ya. ya betul. Nah, saya tuh penasaran ini kok ada beberapa aplikasi yang kan gini Pak ya. Kalau kamera itu kan bawaan HP-nya gitu ya Pak ya. Betul, betul. Tapi dia itu bisa ngubah aturan di kamera itu Pak gitu. Itu tuh dari aplikasi Android itu gimana? Mengubah aturan apa nih maksudnya? Misalkan gini Pak, misalkan kita contoh aja, kalau misalkan di HP bawaannya langsung kamera gitu ya Pak ya, Iya. itu tuh cuman ada untuk foto dan video misalkan gitu ya. Mm-mm. Nah kalau misalkan kita buka WA aja, buka WA itu ternyata untuk video tuh dipencet, ditahan tuh bisa gitu ya. Mm-mm. Jadi dia tuh ada aturan yang sedikit berubah, terus resolusinya juga dia tuh kadang ada yang nurunin gitu. Ya itu pertama bisa juga dari settingan. Jadi gini, si OS katakanlah kita pakai Android ya. OS kita kan Iya, kebanyakan Android ya. betul. Jadi gini, di Android itu bawaan kan oke, sejarahnya dulu lah. Sejarahnya itu kan handphone Android itu sejarahnya itu kan dibuatnya kan eh, kernelnya itu intinya itu kan dari Linux. Iya, Pak.
Jadi dari Linux ya mulai dari apa nama makanan tuh, ya kan? Ya Ada donat jelly juga. bean, donat kayak gitu-gitulah. Ya kan, marshmallow, ya kan? Betul betul. Nah, jadi kan basicnya itu adalah kan Linux. Nah, jadi di custom lah sama mahasiswa kan gitu. Dulu kan penemunya mahasiswa kan. Nah, di custom sama mahasiswa, di custom jadilah Android lah gitu. Singkat ceritanya gitu. Dari kernelnya Linux itu di custom jadilah Android. Nah, di OS Android ini secara kosongan ya, kita bicara kosongan. Kosongan tuh belum ada aplikasi apapun. Nah, secara kosongannya di dalam Android ini itu settingannya itu kita udah ada namanya setting gitu. Jadi kalau kalau kita bicara Android kosongan belum ada aplikasi apapun, kita bicara OS ya. Hmm. OS-nya itu dia udah ada settingan, namanya setting. Nah, setting itu kita bisa atur tuh, Oh. gitu. Nah, artinya apa? Artinya settingan itu kan seperti yang saya bilang tadi. Sebenarnya aplikasi yang kita buat, kita tinggal manggil settingannya itu gitu loh. Si Dan mod bisa kita ubah juga gitu dari Betul. aplikasi. Jadi modul udah pernah nyoba ADB belum? Android Debug Bridge yang kalau kita mau masuk ke konsolnya di dalam Linux-nya itu, di dalam Android-nya. Itu kan Kalau kita nyoba sendiri belum. kan kalau ini kan udah coba Linux kan. Iya, Biasanya kan kita SSH lah masuk ke dalam Linux kan. betul, betul. Sama Android pun ada SSH-nya ada. Cuman dia istilahnya Oh. namanya ADB. Aha. Android Debug Bridge namanya. Jadi kita bisa masuk ke dalamnya si Linux-nya. mesinnya si Android gitu. Ah. Nah, kita bisa masuk ke dalamnya dengan menggunakan namanya ADB, Android Debug Bridge. Istilahnya kalau anak-anak di medsos mah rooted ya. Nah, di rooted Oh, gitu. di root gitu ya. Nah, istilahnya kalau kita mau SSH itu namanya ADB, Android Debug Debug Bridge. bridge. Ya, jadi kita bisa masuk ke dalam di dalamnya Android gitu. Mhm. Atau di dalam handphone kita bisa masuk. Makanya kayak istilahnya kejahatan itu tuh mereka jago tuh. Android debug bridge-nya tuh jago lah istilahnya, dia ngelakuin SSH atau nyuri data segala macam, dia masuk ke ADB-nya itu gitu. Oh. Gitu. Nah, jadi modul-modul itu kalau kita masuk ke ADB itu modulnya udah ada tuh semuanya. Modul settingan, modul kamera, modul map, modul kalender, modul jam, modul timer, itu udah ada tuh. Nah, Mhm. kita tinggal manggil. Nah, makanya ketika scan itu, si aplikasi itu dia udah langsung manggil tuh. Mhm. Ya terserah, misalkan mau kita munculin nih, mau kita atur settingannya ya bisa juga. Kita tinggal munculin aja, Mhm. gitu. Nah, jadi fiturnya cuma satu, kamera. Tapi Kamera. bisa difungsikan untuk macam-macam kan gitu. Iya, betul. Nah, makanya pemahamannya itu jangan sampai keliru gitu. Kita sebenarnya kamera itu kan sudah ada, artinya ya kita tinggal manfaatin fitur kamera itu, tapi kita fungsikan untuk bikin apa gitu. Mhm. Apa tadi saya bilang tadi, kamera itu mau dijadikan video, untuk merekam video, untuk ngambil gambar, untuk scanning QR code, atau untuk apa? Untuk foto gitu. Tinggal fungsiin aja kamera. Nah, makanya paradigmanya beda sama web. Nah, jadi istilahnya yang tadi saya bilang tadi ada namanya implicit intent. Jadi udah ada dia dalam, kita tinggal pakai gitu. Kita pakai. Betul. Mhm. Kalau butuh kalender, kan tinggal panggil kalender. Iya, Iya kan? Butuh betul. apa? Jam, ya tinggal panggil jam. Butuh map, makanya si Gojek butuh map. Dia bikin aplikasi cuma manggil map, tinggal ditambahin eh, istilahnya tujuannya mau kemana, dari mana kemana, sama muncul harga sama scanning kan gitu. Iya, Iya kan? Nah, betul betul. karena API mah kan dia tinggal manggil pertama dia manggil dulu tuh, manggil mapnya dulu. Kalau API data kan dia tinggal manggil aja API datanya untuk driver, nama-nama driver atau apa. Yang penting Mhm. udah ada di database-nya dia kan. Betul, Pak. Tinggal scanning. Bukan scanning sih istilahnya. Tinggal di broadcast lah.
Nah, fitur broadcast juga udah ada tuh di Android. Coba deh nanti baca-baca, itu fitur broadcast tuh ada di Android. Di dalamnya tuh broadcast semua, berarti kan semua driver terima. Tinggal dilihat nanti jaraknya, dia ngitung. Di map itu kan kita bisa ngukur jarak kan? Iya kan? Ada Iya, betul betul. rules gitu loh. Jadi dia jaraknya, destination-nya itu jarak berapa nanti ada tuh ketahuan gitu. Bisa ngukur jarak. Gitu Arwani. Jadi konsep eh, di Android itu seperti itu. Nah, dari Ionic ini nanti bisa dikembangkan. Selain ya, kalau di praktikum ini kan namanya juga untuk praktikum kan. Jadi dia ngambilnya dari API yang udah ada untuk nampilin cuaca kan gitu. Nanti mau dikembangkan lagi cuacanya, kali itu kan tergantung update dari API-nya kan kalau untuk cuaca kan. Mau nanti Betul. atau nanti untuk deteksi BMKG, gempa segala macam. Nah, itu dikembangin tuh bisa untuk deteksi gempa dan segala macam tuh. Jadi untuk deteksi awal gitu. Sama mau digabungin sama IoT, oh gampang banget kalau digabungin sama IoT. Tinggal mainin di apa namanya, ngambil datasetnya, kemudian pakai Python, tinggal dimasukin Pythonnya dimasukin ke dalam aplikasi kita, baik Ionic maupun Android atau React gitu. Gitu sih. Kalau yang untuk deteksinya. Oke, ada lagi pertanyaan, Alwani? Kurang lebih seperti itulah gitu konsepnya. Iya. Nanti kita perdalam lagi lah. Mudah-mudahan bisa ketemu nih, kalau Bogor janjian aja nanti. Boleh Pak. Nomor handphone saya udah simpan kan? Yang di mana Pak? Kayaknya belum ada deh. Kan di itu ada deh. Di apa namanya? Di e-learning Di learning ada nggak? Saya nampilin nomor nggak, handphone nggak? nggak ada Pak. Nggak ada ya? Apa yang itu ada? Oh, email ya, itu email. Iya, email. Email ya? Biasanya sih. Email. Iya nggak ada Pak. Belum ada. Email saya juga boleh. Ada Sebentar. Yang mana ya? email. Yang Salah sih. Gmail apa yang Pelita Bangsa, saya lupa tuh. Yang Gmail Pak. Ya Gmail ya, Demolana Gmail. berarti, Demolana. Di Maulana. Gmail.com. Kita satu ini nih, satu marga nih. Oh iya Maulana. Oke. Paling gitu ya Arwani ya. Siap Pak. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Nanti kita jumpa lagi lah di web 3 ya. Nanti kita discuss aja. Nanti kalau yang mau disiapkan pertanyaan aja nanti supaya kita bisa diskusi. Siap. Oke, mungkin itu ya Arwani ya. Iya. Terima kasih banyak, sukses lah buat Arwani ya. Semoga cepat lulus. Nanti info-info nanti kalau pas wisuda atau apa. Ya. Siap. Oke. Iya, Pak. Thank you ya. Siap. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Saya sini. Ya, silakan.